Kalau kita membaca dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 7, kita akan baca bersama-sama. Ini ayat nats kita pagi hari ini. Kita akan melihat penepatan janji Tuhan ketika Dia menepati janjinya untuk mengutus seorang putra yang akan menebus dosa kita. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 7, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, tadi kita melihat bahwa kalau Allah selalu menepati janjinya. Saudara punya janji Tuhan dalam hidup saudara. Saudara membaca Alkitab, di sini ada janji Dia bahwa Dia macam-macam. Ada ribuan janji yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Nah, kadangkala kita berpikir bahwa Allah tidak menepati janjinya. Sudah ditunggu-tunggu kok tidak keluar. Sudah ditunggu-tunggu kok Tuhan tidak memberikan janjinya. Kadang-kala kita berpikir seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Seperti 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Nah, janji yang berkenaan dengan kedatangan Tuhan. Saudara, saya akan mengutip tiga ayat saja yang nanti kita buka pikiran kita. Padahal di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama, ada banyak sekali tulisan yang Tuhan nyatakan kepada manusia bahwa Dia berjanji untuk mengirim seorang utusan. Seorang yang akan menebus dosa manusia. Itu janji Tuhan. Tapi kita akan melihat perjanjian yang Tuhan berikan. Yang pertama, ketika manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Tuhan. Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu. Artinya mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak setia kepada perintah Tuhan. Jadi mereka melanggar satu kali saja yang dilanggar. Jadi itu merupakan sebuah dosa. Nggak bisa ngomong bahwa dosaku terlalu kecil, ini bukan dosa. Enggak. Sekali saja saudara melanggar, itu sudah merupakan dosa. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji. Perjanjiannya disebut oleh ahli teolog mengatakan ini sebagai perjanjian Eden. Tuhan berjanji dan dalam perjanjiannya Dia tidak mengatakan kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Waktu manusia jatuh dalam dosa. Ini janji Tuhan. Dia berkata kepada ular, kepada iblis. Dan ini didengar oleh manusia. Bahwa akan ada masa depan bagi manusia. Tuhan akan merestore kembali, memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia yang rusak itu. Jadi Adam sudah merusak segala sesuatu. Tapi Tuhan berjanji, aku akan mengembalikan dengan caranya seperti ini. Ayat Kejadian 3 ayat 15 disebutkan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ingat kata perempuan, saudara. Di antara keturunanmu dan keturunannya. Nya itu her, perempuan.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Akan ada satu masa bahwa akan ada keturunan, Tuhan janji ini, nanti keturunan wanita ini akan meremukkan kepala iblis. Adam, kali ini kamu kalah melawan iblis. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan iblis. Dan tidak ada manusia yang bisa mengalahkan dosa. Tapi nanti suatu saat akan ada keturunan dari wanita ini akan meremukkan iblis. Dan itu menjadi berita bagi manusia. Itu perjanjian yang pertama. Ada banyak sekali janji-janji Tuhan. Kemudian kita akan melihat janji Tuhan berikutnya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 22. Jadi berita yang diberikan kepada Adam itu, Adam ceritakan kepada anak-anaknya, ini loh Tuhan janji nanti kita akan di-restore hubungan kita dengan dia dengan cara ada keturunan wanita. Nah mereka menunggulah, bertahun-tahun mereka menunggu yang mana ini, yang mana, apakah yang ini. Nah, ketika anaknya lahir, apakah yang ini, apa tidak pernah ketemu. Sampai akhirnya Tuhan berjanji kepada Abraham. Saudara lihat, Kejadian pasal 22 ayat 18. Allah berjanji kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengar firmanku. Saudara cek di dalam bahasa Inggris, mungkin ada. Kan bahasa Indonesia tidak jelas antara kata jamak dan kata tunggal. Apakah ini bentuknya banyak atau bentuknya satu? Kan kalau kita ngomong bahwa book itu kan satu. Kalau books banyak. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, dia bicara oleh keturunanmu lah. Dia tidak bicara mengenai keturunan yang banyak. Dia bicara mengenai satu orang keturunan. Oleh satu orang keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Siapa dia? Ini janji Tuhan kepada Abraham. Ini disebut dengan perjanjian Abraham. Kemudian kita lihat lagi ketika Daud duduk di atas tahtanya, dia berkeinginan untuk mendirikan rumah Tuhan. Dia bilang, aku akan mendirikan rumah Tuhan supaya Tuhan diam di sini. Karena selama ini Daud beribadah di kemah, di tenda yang bisa dibongkar-bongkar. Dia ingin supaya ada rumah permanen buat Tuhan. Nah ketika umurnya sudah tua, dia tidak bisa. Dia tidak bisa dan Tuhan mengatakan kamu nggak bisa karena darah banyak kau tumpahkan dari tanganmu. Tapi Tuhan mengatakan nanti anakmu yaitu Salomo yang akan mendirikan bangunan itu. Tapi ini perjanjian Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Saudara lihat ini, kalau kita ngomong dialah yang mendirikan rumah bagi namaku, pikiran kita kepada Salomo. Benar kan ya? Karena Salomo lah yang mendirikan rumah itu. Coba perhatikan ayat berikutnya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini tidak berlaku bagi Salomo. Salomo sudah tidak ada lagi. Ketika dia wafat, kerajaannya diserahkan kepada anaknya. Dan ketika anaknya duduk di atas tahta, kerajaannya terbelah. Ini tidak berlaku bagi keturunan secara fisik. Karena tahta Daud akan kokoh selama-lamanya. Jadi ini ada dua dimensi bahwa nanti bangunan bait Allah itu akan didirikan oleh Salomo. Tapi ada dimensi lain bahwa yang disebut bangunan bait Allah itu bukanlah bait Allah secara fisik, tapi secara rohani yang adalah kita semua yang akan menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Jadi dia mengatakan tahta kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Dan perjanjian itu tidak mungkin dipenuhi oleh
keturunan Daud secara fisik. Itu tidak mungkin. Karena sekarang saudara ada kerajaan Israel? Nggak ada. Selama-lamanya tidak ada kerajaan Israel. Nah, saudara, kalau kita sudah melihat ini, inilah perjanjian Tuhan. Ini hanya masalah waktu saja. Kapan Tuhan akan menggenapi janjinya? Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, kalau kita baca dalam pasal 4 ayat 1, yang kumaksud, dia buat sebuah ilustrasi, dia buat sebuah contoh. Yang kumaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah peralihan dan pengawasan sampai saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Jadi kalau kita ngomong soal warisan, kita kan kalau punya harta, nggak mungkin kita pegang selamanya kan, kita pasti berikan kepada anak kita. Demikian juga orang-orang Romawi, orang-orang Yunani. Dia kaya, mereka banyak yang kaya dan mereka akan serahkan harta itu kepada anak-anaknya. Tapi ketika anak itu belum cukup umur, maka dia akan ngomong kepada mungkin pengacara, mungkin ada perwalian. Dia ngomong bahwa anak-anakku akan mewarisi ini. Nanti ketika mereka cukup umur, maka warisannya akan diberikan kepada mereka. Umurnya 14 tahun. Kalau sudah 14 tahun mereka berhak untuk mendapatkan harta itu. Jadi tinggal tunggu waktu saja. Sebelum waktu itu ada, mereka berada di dalam perwalian. Nah, seperti janji Tuhan, Tuhan berjanji akan mengirim anaknya, itu tinggal hanya masalah waktu saja. Kita tidak bisa berdebat dengan Tuhan, kapan waktunya. Jadi orang Israel menunggu Mesias begitu lama, mereka menunggu, dan tidak keluar, tidak ada berita tentang Mesias. Akhirnya Tuhan datang, lahir di kandang di Bethlehem untuk mewujudkan janjinya. Jadi seperti itu saja, tinggal menunggu waktu saja sampai akhirnya manusia mendapatkan janji tersebut. Ayat 4 berkata, namun setelah genap waktunya. Bukan berdasarkan waktu kita nggak bisa menuntut Tuhan, dia yang janji. Waktunya ya waktu dia. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Jadi kelahiran Yesus adalah penggenapan janji Tuhan. Terhadap tadi yang kita lihat, tiga janji tadi. Penggenapan janji Tuhan. Oke, kita teruskan saudara. Kalau kita di masalah waktu, kita melihat persennya. Bahwa Tuhan menjanji untuk mengutus anaknya, mengutus seseorang. Berarti kita melihat seseorang itu. Kita nggak bisa mengatakan seseorang itu sembarangan, pasti ada syarat-syarat tertentu. Kalau kita melihat janji Tuhan di Taman Eden, bahwa melalui keturunan wanita ini, keturunan perempuan, maka tidak boleh ada campur tangan laki-laki. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam penggenapan terhadap Kejadian pasal 3:15 ini, maka Galatia pasal 4 ayat 4 mengatakan Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Tidak ada campur tangan laki-laki. Seperti janji Tuhan di Taman Eden itu, bahwa keturunan wanita ini yang akan meremukkan kepala si ular. Perempuan. Maka Tuhan mengutus Gabriel kepada seorang perawan yang bernama Maria. Dan Maria melahirkan Yesus. Bukan anak Yusuf secara jasmani. Lihat saudara, Allah detail terhadap janjinya dan dia tepat sekali.
Tepat sekali. Jadi kalau saudara melihat buku ini buku berisi janji Tuhan dan semua janjinya ditepati. Nanti kita akan lihat ada janji dia yang belum dia tepati. Nanti kita akan menikmati janji Tuhan itu. Saudara, lihat Kejadian pasal 3:15, keturunan wanita ditepati oleh Tuhan ketika Maria melahirkan Yesus di Bethlehem itu. Dan Yusuf mengatakan, aku tidak akan bersetubuh dengan Maria. Karena anak yang dikandung oleh Maria adalah dari roh wanita, turunan dari wanita. Nah, kita coba lihat janji Tuhan kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Mana kita mendapat berkat dari Israel? Ada? Dari kita dapat berkat dari Israel? Tidak ada. Dan itu digenapi Tuhan ketika Galatia pasal 3 ayat 16 berkata, kepada Abraham, Galatia pasal 3 ayat 16, kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Yesus. Dipenuhi janji Tuhan kepada Abraham. Jadi Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Adam, Hawa, Abraham yang menepati janjinya. Wow, saudara orang yang beruntung. Saudara beruntung punya Allah yang menepati janji. Coba kita lihat janji Tuhan kepada Daud. Janji Tuhan kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Kerajaannya akan kokoh. Coba perhatikan Lukas 1 ayat 32 ketika Tuhan menampakkan diri kepada Maria. Gabriel berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta siapa? Dia akan duduk di atas tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini dia ngomong soal Yesus ditepati di dalam diri Yesus. Pada waktu Yesus tampil di Galilea, dan di situ ada Yohanes Pembaptis, dan dia melihat Yesus dan berkata kepada orang-orang Yahudi, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pada waktu dia lihat Yesus, dia bilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesuslah yang akan duduk dalam kerajaan itu. Dan saudara, kita semua berada di dalam kerajaan Allah. Dia mengatakan bahwa kerajaan itu, Allah itu seumpama seperti ragi yang adonan yang berada ditaruh ragi dan di tepung yang diaduk terus menerus. Mula-mulanya kecil, tapi ragi itu membuat besar. Membuat adonan itu besar. Pada waktu Yesus lahir di dunia ini, dia membawa cuma 12 orang, mungkin 100 orang, mungkin 300 orang yang menjadi pengikutnya. Dan saudara lihat sekarang kerajaan Allah itu besar. Saudara masuk di dalam anggota kerajaan Allah. Dan tahtanya tidak akan pernah berkesudahan. Jadi saudara punya raja. Raja yang dijanjikan Tuhan sejak zaman Eden, sejak dijanjikan Tuhan sejak zaman Abraham, dijanjikan Tuhan sejak zamannya Raja Daud, dan sekarang dia adalah Raja saudara, Yesus Kristus. Jadi dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Lalu
kenapa Yesus harus datang? Kenapa dia harus datang? Kenapa Tuhan harus menepati janjinya supaya kita bisa percaya kepada dia? Perhatikan di dalam ayat berikutnya. Ayat yang kelima. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Kenapa ada hukum Taurat tertulis di situ? Kita semua mencoba. Jadi Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Yahudi supaya ini menjadi penuntun mereka sampai Yesus datang. Tadi kita lihat ini menjadi penuntun sampai nanti akil balik itu. Nah, kenapa hukum Taurat itu penting? Begini, orang berpikir untuk datang kepada Tuhan, mereka harus mengikuti semua aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam hukum Taurat. Sama seperti kita sekarang lah. Bagaimana caranya kita masuk surga? Kita mencoba untuk dapat melakukan perbuatan baik dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi itu tidak membuat kita lebih baik. Kita tidak bisa menebus diri kita sendiri dengan cara kita melakukan perbuatan baik. Nggak mungkin. Semogalah perbuatan kita, kata Tuhan, seperti kain kotor. Nggak mungkin kita membereskan perbuatan-perbuatan kita yang jahat itu. Maka ada satu cara yang Tuhan nyatakan, kita harus ditebus. Tujuan Yesus datang supaya saudara semua ditebus. Dan saudara lihat ayat yang ke-5 itu, supaya kita diterima menjadi anaknya. Setelah ditebus, kita menjadi anaknya. Kemudian dalam ayat yang ke-6, kita akan memanggil dia sebagai Bapa kita. Itulah sebabnya kita memanggil Tuhan kita Bapa kami di surga. Karena kita adalah anaknya. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara kita, Yesus datang bukan cuma lahir, lalu memberitakan kabar baik kepada semua orang, tapi dia mau mati bagi kita. Sejak awal ketika dia melayani di dunia, ada berapa kali murid-muridnya mengatakan kamu tidak boleh pergi ke Yerusalem. Padahal Yesus mengatakan aku akan pergi ke situ mati, diserahkan kepada bangsa lain supaya kamu bisa ditebus. Supaya saudara bisa ditebus. Dia lahir di dunia dan dia mati supaya saudara bisa menjadi anaknya. Tanpa syarat. Roma pasal 5 berkata, ia mati menumpahkan darahnya ketika kita masih berdosa. Tidak menuntut kita supaya kita baik dulu baru dia mati di atas kayu salib. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia. Supaya kita ditebus menjadi anaknya. Saudara, janji Tuhan bagi kita direalisasikan ketika dia datang ke dunia, lahir di kandang Bethlehem yang hina itu. Supaya saudara menjadi anak Allah. Apa yang diperbuat oleh Adam di Taman Eden itu, ketika dia berdosa, membuat kita semua berdosa tidak bisa kembali kepada Tuhan. Tapi melalui Yesus Kristus, kita bisa kembali kepada Tuhan. Tidak ada cara lain untuk bisa kembali kepada Tuhan, kecuali melalui Yesus Kristus. Alkitab tidak memberikan banyak cara. Alkitab mengatakan cuma ada satu cara untuk orang kembali kepada Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Kalau saudara percaya Yesus, saudara maka disebut sebagai anak Allah. Sebagai orang tebusan. Saudara memanggil dia sebagai Bapa. Kita bukan lagi budak terhadap dosa, tapi kita adalah anak Allah. Dan kita menjadi ahli waris. Ahli waris apa? Baca Efesus pasal 1. Tersedia bagi kita semua harta surgawi. Itu menjadi milik kita. Genap waktunya nanti. Ketika saudara dipanggil Tuhan, Allah memberikan semua harta itu kepada saudara di surga. Amin. Tinggal nunggu waktu saja. Mau hartanya enggak kira-kira?
Mau ya? Mau sekarang apa nanti? Terserah Tuhan. Iya, terserah Tuhan. Saya pernah dengar cerita ada orang sakit gitu ya, minta didoain lalu nggak sembuh gitu ya. Tapi nggak mati-mati. Lalu datanglah seorang pendeta doain dia. Lalu pendeta ini mengatakan, Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, terserah engkau. Mati itu anak, mamuk dia. Kenapa doanya begitu? Jadi kalau saudara mengatakan terserah Tuhan ya, hidup kita tergantung kepada Tuhan. Saudara nggak usah takut. Saudara mau naik apa, mau apa, kalau Tuhan tidak berkenan saudara mati hari ini ya nggak bakal mati. Terserah pada Tuhan. Kalau tiba genap waktunya saudara dipanggil, saudara pasti dipanggil. Memang tidak enak, ya. Kalau suami atau istri kita dipanggil memang ada rasa duka. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika dia dipanggil? Dia sudah dapat warisan. Dapat warisan karena tebusan ini, karena janji Tuhan ini. Dia udah dapat warisan dulu. Kita sedih tapi dia happy di sana. Ya. Nah, saudara lihat, jadi buku ini berisi janji Tuhan ribuan tahun sejak manusia diciptakan dan ada realisasi janji itu. Orang Israel menantikan janji Tuhan. Kapan ini? Akhirnya Tuhan muncul, lahir di Bethlehem dan realisasinya terhadap janji itu terbukti, ada realisasi. Janji itu terrealisasi melalui Yesus. Tapi ada janji lain. Ada janji lain yang Tuhan kemukakan kepada kita yang akan terrealisasi nanti. Kita akan menunggu itu. Dan saudara, firman Tuhan berkata di dalam Kisah pasal 1 ayat 11, ketika Tuhan Yesus naik, ketika dia sudah bangkit dari kubur dan naik ke surga. Dia naik ke surga dan orang-orang murid-muridnya melihat Yesus naik ke surga. Bengong aja lihat. Yesus sudah hilang di atas awan. Masih lihat awannya. Biasalah begitu ya, lihat awannya. Kayak kita masih kecil. Orang tua kita naik pesawat. Dada mama, mamanya gak kelihatan. Dalam pesawatnya udah dada. Seperti itu. Dan mereka lihat awan, dipikir Yesus ada di balik itu. Bengong aja lihat. Lalu muncul malaikat ngomong, ayat 11, bilang begini. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Dengan cara yang sama. Cara yang sama, kalau dia terangkat naik ke surga di atas awan, nanti dia akan kembali di atas awan juga. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini janji Tuhan. Sekarang gini, orang-orang pada masa perjanjian lama menanti janji Tuhan dan merasa bahwa Tuhan Mesias tidak pernah datang. Mereka kecewa. Tapi saudara sudah melihat bukti realisasi dari janji Tuhan. Yesus sudah datang. Ini bukan mitos. Ini bukan mitos. Saudara bisa cek fakta secara arkeologi, secara sejarah bahwa Yesus memang ada dan lahir di Bethlehem. Itu sudah ada realisasinya. Nah, kalau Tuhan sudah datang yang pertama dan ada realisasinya dan kita sudah melihat buktinya, kita juga harus percaya bahwa dia akan datang kedua kali. Amin. Tinggal menunggu waktu kapan dia akan datang kedua kali. Tuhan berjanji, aku akan datang kembali. Maunya kapan ya? Di zaman saya atau di zaman cucu saya atau bagaimana? Kan hebat. Kita sendiri lihat, itu Yesus. Masalahnya kadang-kadang banyak orang Kristen saya tanya,
Kira-kira kapan Yesus datang? Hari ini kira-kira gimana? Janganlah Pak Pendeta nggak siap. Apanya yang nggak siap coba? Mungkin begini. Ngomong nggak siap itu hidupnya nggak beres. Masih melakukan dosa. Mungkin bilang nggak siap itu karena tidak beribadah, tidak setia kepada Tuhan. Mungkin bilang tidak siap itu, aku belum melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi saudara, Yesus bisa datang kapan saja. Kalau saudara mengatakan berbagai macam alasan itu, bahwa saya tidak siap, Yesus akan datang kedua kali. Lalu kenapa mesti menunggu waktu lama untuk setia kepada Tuhan? Kenapa mesti menunggu waktu lama untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan? Kenapa menunggu waktu lama nanti tahun depan aku akan rajin beribadah. Kita berjanji nanti tahun depan aku akan setia kepada Tuhan. Kalau dia mau datang besok kok. Kita tidak tahu. Jadi buatlah sebuah komitmen penting buat Tuhan. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia pasti datang. Hari ini ya. Hari ini berubah, nggak usah tunggu besok pendeta, besok aku harus setia. Hari ini, detik ini, saudara mengatakan aku akan setia dan saudara lakukan itu seumur hidup. Jadi kalau sudah seperti itu, apa alasan lagi saudara untuk mengatakan aku tidak siap? Pasti siap dan siap untuk menerima warisan. Karena pada waktu dia datang, dia akan menjemput semua orang yang menjadi tebusannya, yang menjadi anaknya, yang menerima dia, yang lahir di kandang di Bethlehem, yang menerima dia yang mati di atas kayu salib, yang dianggap oleh dunia sebagai orang yang tidak ada berdaya, tapi semua kuasa diberikan kepada dia. Saudara, dia Yesusmu, dia Tuhanmu, dia Rajamu. Saudara sudah tahu dia sudah datang. Sekarang pekerjaan kita adalah menantikan kedatangan dia kedua kali. Ketika dia datang kedua kali, dia membereskan segala sesuatu. Bumi ini akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap. Tapi kita akan tinggal bersama dengan dia di surga. Mari kita berdoa.